Halo semuanya, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita bakal update soal Bitcoin dan kira-kira bagaimana progresnya dari hasil updatean kemarin ya. Dan mungkin kira-kira apa yang menarik juga dari sisi BTC saat ini. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk make sure bahwa kalian sudah subscribe saya dan karena setiap kelipatan 100 subscribers sampai 10.000 subscribers, saya bakal selalu updatein tentang seputar price calculation ya. Dan jangan lupa ini adalah Instagramku karena lagi banyak penipuan, ini adalah TikTokku, dan ini adalah Twitterku. Jangan sampai salah karena lagi banyak penipuan atas nama masing-masing influencer ya. Uh, dan ini adalah uh, channel Telegramku. Jangan sampai salah juga, Kejo Crypto Channel. Make sure kalian tidak salah dalam ngetik dan masuk ke grup. Dan ini adalah Kejo Crypto Group. Jangan sampai salah juga. Soalnya lagi banyak guys benar-benar penipuan di Telegram. So make sure kalian tidak salah, oke? Okay? Dan kalau kalian mau dapetin seputar cryptocurrency updatean, kalian bisa langsung follow di channelku ya for free. Oke, kita bakal update langsung, tapi sebelum itu kita bakal lihat soal trading volume. Wow, trading volume hari ini 24 jam terakhir sangat-sangat sepi. Ya wajar sih karena weekend ya. Jadi kira-kira ya ini 10 miliar trading volume dolar itu sangat kecil guys. Ini seperti saat kita melihat sebelum ETF BTC ETF hoax yang muncul, itu sekitar trading volumenya sebesar ini. Dan kita bakal lihat progres juga dari sisi bagaimana secara teknikal ya. Secara daily kalian bisa lihat sendiri bahwa kemarin itu di candlestick ini sangat-sangat volumenya sangat-sangat kecil ya setelah penurunan kemarin. Dan kalau kita lihat bahwa bagaimana progres dari market yang sideways seperti ini benar-benar ya masih konsolidasi ya. So far seperti yang aku bahas kemarin, market masih konsolidasi di dalam ini ya. So far aku expect ya terjadi pullback gitu kan. Pullback ya sekitar berapa ya, 43.800 lah setidaknya gitu. Itu adalah ekspektasi aku dari sisi daily kalau kita ngomongin pullback ya. Dan so far market acting bakal bertahan di area 42.200 sampai 42.500, yang dimana marketnya tidak boleh close di bawah tersebut ya. Dan sebenarnya analisanya nggak beda banget dari yang kemarin ya teman-teman. Bahkan kemarin aku juga sempat di video ini sharing ke kalian tentang uh, apa, coba kita lihat ya di 1 jam kalau nggak salah aku sempat nambahin satu trading plan untuk teman-teman ya yang kemarin. Dan sebenarnya nyaris TP kalau kita lihat di sini ya, tuh nyaris take profit kan. Nah cuman ya tapi dibawa lagi ke bawah. But so far kalau kalian mau TP atau mau close ya silakan sih teman-teman. But so far selama dia nggak closing di bawah dari 42.480 ya, dari stop lossnya, atau 42.500 di bawah, selama nggak closing di sana ya so far BTC masih bakal konsolidasi ke atas lah ya. Dan so far ya TP-nya masih sama sebenarnya. Kalau kalian nontonin atau mungkin di grup VIP ya, target TP-nya sebenarnya sampai sini teman-teman ya, sampai ke 43.800 kurang lebih, karena ya ekspektasiku adalah area pullback kurang lebih seperti itu. Terus gimana? Ada yang menarik teman-teman mungkin di daily ya, kita lihat ya bahwa market BTC itu ada yang menarik. So kita bakal lihat ini add-onsnya aku bakal hide ya, trend line-nya juga aku bakal hide. Wait, trend line-nya salah masuk. Oke. Nah, yang aku mau sampaikan adalah sekarang aku mau nambahkan satu indikator yang bernama tunggu, indikatornya bernama MACD. Oke, ini aku mau tambahin. Oke, aku hilangin indikatorku yang ini dulu. Nah, aku mau nambahin MACD satu indikator yang dimana di sini, oke, aku juga bakal tambahin yang namanya satu. Aku mau share ke kalian tentang yang namanya divergence. So hidden and regular divergence pattern ya. Jadi aku mau sharing ke kalian apakah ini dan apa yang saat ini terjadi di kondisi BTC yang potensial yang bisa terjadi ya. Bahwa aku paste di sini, kita bakal lihat. Nah, saat ini kita bisa lihat bahwa secara daily BTC itu mengalami harga yang kenaikan seperti ini. Oke. Sedangkan secara indikator kita bisa melihat bahwa dia terjadi penurunan, padahal harga naik tetapi MACD-nya turun. Oke. Di sini kalau kita melihat
ini kan sama-sama di atas ya. Di sini ketika harganya naik, indikatornya turun, itu disebut regular divergence. What is regular divergence? Apa perbedaan regular divergence dan hidden divergence juga? Itu sebenarnya ini adalah teknikal ya teman-teman. Biasanya hidden divergence itu adalah indikasi bahwa adanya pelanjutan kenaikan, melanjutkan kenaikannya. Contohnya mana? Contohnya adalah ketika kita lihat ini adalah harga naik dan sedangkan apa namanya? Sorry. Contohnya adalah bukan di sini. Oke, mungkin aku skip dulu, tapi intinya adalah em, sebentar. Aku kemarin sempat nemu, tapi bukan di daily guys, di 1 jam atau 4 jam. Tapi intinya adalah ini ketika harga naik dan regular divergence-nya ini MACD-nya turun, itu ada indikasi regular divergence bearish kan, yang which mean artinya jika regular itu biasanya disebut sebagai pembalikan arah, sedangkan hidden adalah melanjutkan uh, melanjutkan gitu, continuation kalau kita bilangnya. Sedangkan regular adalah reversal. Nah, tinggal kita lihat nih, ini posisinya di bearish or bullish. Sedangkan ini regular, ini kan regular, regular. Dan ini adalah bearish. Artinya ada potensial pembalikan arah ya. Yang dimana kita coba tarik dari sini untuk membuat pola mungkin ini ya, kita bakal membuat pola yang disebut sebagai support trend line. Oke. Sebenarnya aku mencoba expect bahwa ini tidak breakdown, tapi sebenarnya somehow ini juga terlihat sudah breakdown, ya. Aku mencoba untuk ini ya, maksudnya karena di sini banyak ekor banget, jadi aku mencoba untuk ya anggap aja ini nggak breakdown, ya, belum breakdown menurut aku. Tapi sebenarnya hmm, kalau lihat di sini sih udah breakdown ya. Kalau lihat di sini sih udah breakdown ya. Ya, tapi breakdownnya kecil guys, tipis gitu. Tapi poinnya adalah intinya nggak boleh jebol kan. Kalau jebol kan bakal melanjutkan penurunannya. Dan memang secara regular divergence, bearish regular divergence yang disebut sebagai bearish regular divergence adalah yang potensial mengalami penurunan. Oke. Okay? So, mungkin kita bakal melihat karena aku kemarin udah bahas ke kalian kan bahwa sekitar Januari, Februari ke Maret itu tidak ada news yang signifikan yang fokusnya ke adalah BTC karena BTC ETF udah lewat, so kita kayak kopong, kayak kosong selama sampai kita di bulan Maret ya, Maret atau April. So ya ada potensi koreksi dulu lah, koreksi dan kira-kira bisa sampai kemana? Ini aku coba hide dulu. Ini aku bikin divergence beres biar kita bisa itu guys nanti ngulang lagi ya bahwa kalau memang hasilnya seperti apa. Beres regular divergence. Oke. Nah, ini aku hide dulu, tapi kita mau lihat dulu secara yang kemarin aku pernah bikin weekly candle untuk area penting. Nah, oke. Nah, buat kalian teman-teman kan kemarin udah pernah aku bahas soal ini kan, bahwa area titik buy spot satunya di mana dan kita udah ambil di titik spot 1 di 41.800. Oke. Nah, harusnya udah dapat ya. Nah, harusnya udah dapat. Nah, sekarang area titik spot kedua di mana? Area titik spot kedua itu adalah di 37.800. Kurang lebih di area sana ya. Itu bisa kalian cicil buy spot kedua. Cicilan buy spot ketiga adalah di 34.600. Oke. Nah, nanti mau portionnya kayak gimana itu kalian atur sendiri lah. I mean, biasanya sih makin bawah makin gede, tetapi biasanya nggak salah juga kalian ambil antri paling atas juga gitu ya. Paling atas yang lumayan gitu kan. Karena kan kita nggak tahu bahwa marketnya bakal sampai ke bawah, nggak ke bawah atau enggak gitu kan. Tapi kalau dapat ya syukur berarti bisa nambah muatan gitu. Kalau nggak dapat sampai ke bawah ya udah bersyukur aja dengan apa yang udah didapatkan ya. Jadi spot 1, spot 2, titik spotnya udah bisa kalian ambil di sini. And then titik spot ketiga 34.600. Sebaiknya tidak jebol 34.600 karena kalau jebol 34.600 maka penurunannya akan lumayan berasa sekali sampai ke 28.200 dan secara trend line ini udah jelek gitu. Dan kenapa kita expect bisa terjadi ke 37.800 atau 34.600? Yang kita ekspektasikan sebenarnya adalah sebentar, ini aku coba pindahin dulu. Nah,
ekspektasi yang kita harapkan jika BTC itu apa namanya bisa turun ke 34.600, yang kita expect adalah terjadinya yang disebut sebagai pembentukan pattern, mungkin kita sebutnya apa? Kita sebutnya cup and handle ya, kita sebutnya cup and handle, atau bisa aja kita sebutnya juga kalau bisa sampai ke 27.000 sebenarnya juga menarik ya, karena cup and handle-nya masih works, dan kita bisa lihat sendiri juga bahwa di sini adanya demand ya, di sini ada demand besar ya. Jadi sebenarnya sebenarnya kalau penurunan itu lebih cantik kalau BTC-nya bisa ke 27.000 ya. Dan ini mungkin the last chance kalian ambil banyak itu adalah di 27.000 sampai 28.000 kalau dikasih. Pertanyaannya kalau sampai sampai dibawa sampai marketnya ke sana, kalian mau ambil nggak? Soalnya dulu pernah sampai 15.000 nggak ada yang berani ambil kan. Ya, itu tinggal balik lagi ya guys. Nanti news sentimennya seperti apa. Tapi kalau bisa sampai ke sana, pertanyaannya kalian mau ambil atau enggak. Tapi memang aku bilang the last chance numbers yang bisa kalian ambil adalah di 27.000, 28.000. Itu adalah the last chance harga yang menarik untuk diambil. Tetapi kalau dia udah jebol ke bawah lagi ya paling jemput lagi di 16.000 gitu loh, dan itu jadi double bottom gede gitu loh ya. So kita bakal lihat gimana progres dari BTC-nya nanti lah. Tapi yang penting adalah news jangan ada yang jelek. Tapi so far selama BTC ETF sudah di-approve, I think harusnya nggak sampai 27.000 ke bawah sih. Mungkin. Tapi kalau dikasih, ya balik lagi, kalian mau ambil nggak? Nah, soalnya gini guys, ini adalah demand terbesar yang menarik banget. Yang ada potensi memang dia ngejar ke area sana. Karena ya itu kayaknya ini demand monthly deh. Tuh, demand monthly kan. Dan kita belum sama sekali membentuk pola higher low after kenaikan ini ya. Nih, kita belum ada higher low yang setelah kita naikkan. Ini kan higher high, higher low, higher high. Ya bisa aja dia ke sini. 31.000 or something somewhere di sini kan. Ya. Oke. So, kita belum lihat adanya terjadi higher low yang berikutnya. Cuman guys, dulu tuh aku pernah bikin pembahasan sih sebenarnya. Aku jadi teringat pas lihat pattern monthly ya, bahwa aku pernah melihat yang aku takutkan tuh adalah ketika nanti BTC itu ya itu kayak ini bikin higher high, higher low, ya ini nggak mampu bikin higher high lagi, terus akhirnya bikin bikin ke bawah lagi gitu kan, malah bikin bisa ke sini lagi gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngomongin um, udah ETF, BTC ETF di approve sih harusnya cukup sangat bullish untuk kedepannya ya. Tapi ya intinya poinku tadi yang secara area penting itu harus diperhatikan. Terus secara one hour ini so far masih konsolidasi lah. Aku nggak bisa ngomong apa-apa ya guys, karena belum terjadi apa-apa juga kan ini ya. Ini belum terjadi apa-apa. Nah ya, sebentar. Jadi ya kita bilang anggap ini masih konsolidasi lah sampai waktu yang belum ditentukan. Oke. So mungkin kalau kita lihat secara apa namanya konsolidasi kosong ini itu bisa sampai mungkin akhir bulan Januari ya, bisa. Karena ini space-nya itu sampai Januari 24 lah, 24 atau 30 Januari. Sorry, 30 Januari malah ya. Itu bisa sampai konsolidasinya sideways-nya di range ini. Gitu. So, I think that's it for BTC. Guys, thank you so much for watching. Semoga cukup berguna updateannya. Pantengin terus grup Telegram, join ke grup Telegram for free Kejo Crypto Channel. Kalau kalian mau dapatin semua insight tentang cryptocurrency, dan aku lagi mau bikin price calculation juga rahasia, tetapi berhubungan dengan AI atau metaverse. Nah, kalian kira-kira ini sebenarnya lebih ke kita mau price calculation buat satu kripto yang mungkin di bulan Februari nanti bakal rame gitu. Nah, kira-kira itu apa? Coba komen di bawah, dan jangan lupa klik tombol like untuk support channel ini, dan follow TikTokku ya, karena uploadnya yang versi ini adalah di TikTok. Jadi versinya yang seperti ini. Jadi ditunggu aja. Thank you so much for watching. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Bye bye.